Halo EA Trader, seperti yang sudah saya post di postingan di community, salah satu EA yang MC lagi yaitu EA Rename Gak Ngotak, ya, yang base-nya entah apa, ya karena saya pakai ini nama about-nya adalah EA Advanced Gold Trading versi 1.1 dan ternyata hal yang sama dengan EA Goldify. Dan ada satu lagi di komennya itu namanya Smart Forex Trading EA. Makanya akhirnya saya buat nama menjadi EA Rename Gak Ngotak, karena memang EA Renaman gak jelas banget, ya. Cuman banyak yang masih pakai kayaknya, ya, banyak yang masih pakai, apalagi di akun Sen itu untuk ternak-ternak mungkin, ya, karena untuk OP-nya itu ada ini, ya, seperti fraktal, ya. Fraktal itu kayak tanda panah gitu. Tanda panah tersebut kayaknya nggak Aripin sih kayaknya, ya. Ada indikatornya sendiri, itu TME Binance, ya. Jadi benar-benar menggunakan indikator seperti Bollinger Bands, ya. Jadi dia akan OP ketika kena bands-nya, ya. Ketika kena bands-nya dia akan OP. Nah, kemudian pas saat MC ini OP-nya rame banget, ya. Ada tanda panah itu OP-nya rame banget, sell semua karena kena BB atas. Jadi kalau misalnya kena BB bawah dia akan buy, BB atas dia akan sell, pullback, ya. Sistemnya pullback dengan BB, Bollinger Bands. Dan akhirnya MC, ya. Terakhir ini adalah di bulan ke-14, sudah berjalan sekitar 4 bulan. Terakhir di tanggal 16 September dan akhirnya MC tanggal 4 Oktober kemarin. Sayang sekali padahal OP-nya cukup slow karena pakai di time frame H1. Lebih jarang OP karena biasanya Bollinger Bands-nya, ya, Bollinger Bands untuk di H1 itu agak lama tersentuh. Tapi ya namanya tren yang kuat nggak bisa diapa-apakan. Atau juga TP yang sangat jauh, ya, karena semakin OP layer otomatis TP-nya akan semakin jauh, trennya masih kuat, belum ada reversal pullback, akhirnya MC. Kita cek tanggal 4 MC sekitar 264, berarti sudah terus sekitar 164%, ya. 164% karena modal awal di 100 USD. 164%. Kesalahannya di sini adalah, ya, kenapa nggak WD dulu gitu kan? Karena EA Marty, ya. Mungkin ini kesalahan sampai sekarang, ya. EA Marty yang sudah kru 100% itu nggak CWD gitu. Kenapa? Karena saya melihat OP-nya jarang, Marty-nya juga jarang gitu. Oh, ini averaging, ya. Ini averaging bukan Marty. Ini settingannya averaging. Nah, ya, mirip juga sama Marty. Cuman bedanya lotnya masih tetap aja, lotnya sama, ya. Jadi itu adalah kesalahannya. Kenapa nggak 100% di WD aja dulu, simpan modal gitu kan? Karena saya masih melihat peluang gitu, peluang awalnya, ya. Kesalahannya karena terlalu serakah sih, ya. Lihat peluang, harusnya ya pembelajaran, ya, untuk selanjutnya. Mungkin kalau misalnya sudah BEP mungkin pakai A-nya Marty, mungkin WD aja untuk modal, sehingga seterusnya cuman profit yang berjalan gitu. Tapi saya sebelumnya, ya, karena ingin melihat drawdown, ya, ingin ngecek drawdownnya, makanya saya biarkan dulu sampai grow 200%, maunya baru WD. Ternyata sebelum 200% sudah MC duluan. Parah. Oke, dari tanggal berapa kira-kira? Tanggal 29. Di sini tanggal 29, ya. Tapi sebelumnya kita cek dulu. Berarti 4 bulan itu berarti minggu ke berapa 4 bulan, ya? 4 bulan ke 4 minggu ke 16, ya. Berarti terakhir tanggal 16 September, tanggal selanjutnya tanggal 19, ya. 19 sampai dengan tanggal 23. Sip. Ini minggu ke 17. Tuh. Cuman ada 2 OP.
dapat 6,62. Makanya saya bilang OP-nya jarang sekali. Cuman ada 2 OP nih seminggu. Lanjut lagi tanggal 26 ya. Ini minggu ke-18. 26 sampai dengan tanggal 30. Sip. Dapat 3,52. Ini udah mulai nih Marti. Ya, tanggal 28. Tanggal 28 sudah mulai Marti. Sell semua. Oke. Ini 4 ya, 4 layer ini. 4 layer akhirnya tuh close 3,52 karena memang dia akan mencari 3,3an. Ya, karena pakai close-nya itu masih pakai kumulatif ya. Pakai kumulatif 3,3. Jadi sebelum dapat 3,3 dia nggak akan close. Dia akan terus averaging terus. Sampai dapat 3,3 baru akan close. Oke, kemudian tanggal akhirnya tanggal berapa? Tanggal 29. Nah, akhirnya MC karena ada OP tanggal 29 masih sell di bawah. 16,58. 16,58 tanggal 29. 56,5758. Di sini. Jam berapa? Jam 17.00 ya, jam 17.00. 29 jam 17.00. 17. Oke, 58. Oke, dari sini dia OP sell. Padahal ini masih naik ya. OP sell. Ya. Mungkin udah nyentuh ini ya di sini. Di sini udah nyentuh BB, dia OP sell. Ya, karena sudah melihat channel berikutnya turun. OP sell ya, namanya juga pullback ya. Naik seperti OP berlawanan arah turun. Sell. Cuman belum bisa memenuhi 3,3. Nah, 3,3 untuk TP sehingga OP Marti lagi. Ya. Ada berapa nih? 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 11 11 layer min 264 dan terakhir di 1721 ini ya di sini, tapi ini masih grow sampai dengan 1729. Jadi bisa minus sampai 300 ya, sampai 300an. Parah. Karena kalau misalnya untuk mencapai TP setelah 11 layer ya ini, TP-nya mungkin akan cukup jauh sekali. Bisa aja di 1690-an. Ya, bisa aja di 1690-an. Karena di sini ya, namanya juga OP berdasarkan bands ya. Berdasarkan band. Nah, di sini nih kena bands, nih. Udah kena bands. Jadi dia OP rame banget untuk Marti. Ini kena bench, di sini kena bench tuh. Di sini juga kena bench lagi. Dia OP lagi untuk sell terus, ya. OP sell terus. Sehingga OP-nya jadi dekat ya, karena masih di kawasan ya wilayah bench ini. Tuh, 58 ke 6 86 ya, ini sudah masih jauh. Dan 86 ke 90 oke, ada 4000 poin. Ke 95 5.000 poin. Ini 4000 poin lagi. Nah, ini tuh. Ini enggak ada, cuman 1000 ini. 1000 poin. Tuh, mulai kecil-kecil. Ini 3000, kemudian ini 2000 tuh. Ini lagi 1706. Padahal di sini sudah ada 1706. Di sini muncul lagi 1706. Ya, tuh 1711. Kenapa bisa ada 1706 lagi? Setelah 1708. Apakah ini bug? Sama sekali enggak. Karena setelah 1708 ya, dia turun lagi. Dia turun 1708. Ya. Turun. Dia ada masih di sekitar bands, di wilayah bands. Otomatis dia OP lagi. OP lagi. Dan OP lagi. Parah banget.
Ya akhirnya ya MC ya min 264. Ya, mungkin kesalahan terletak di poin akumulasi ya yang cukup jauh yang 3,3 ya. 3,3 berarti harus dengan 0,21 itu mencapai sekitar 3.300 poin. Dan 3.300 poin itu cukup jauh ya. Cukup jauh bagi lot 0,01. Sehingga mungkin kalau misalnya ada yang masih pakai gitu, mungkin mending adakan TP ya, adakan TP sama trunk stop atau pakai SL deh juga. TP SL dan trunk stop dengan IA asisten. Itu mungkin lebih baik. Ya, lebih baik. Sehingga minimalisir untuk risiko OP berlanjut karena memang ini dia namanya OP di wilayah bench ya, ada TMB bench, sehingga kalau misalnya masih di sekitar bench dia akan OP lagi, sehingga jaraknya cukup sempit. Makanya mending diisi TP ya, TP maupun trunk stop maupun SL untuk mengurangi risiko OP rame sampai MC. Ini saya suka dengan AI ini juga karena OP-nya cukup jarang gitu, cuman ya pullback TP-nya cukup jauh sehingga MC. Mungkin kedepannya mungkin seperti trik yang tadi ya, ada pakai AI assistant, ada TP SL, kemudian ada trailing, mungkin lebih bagus lagi ya. Jadi kalau misalnya ke depan pakai lagi nah pertimbangkanlah lagi. Kalau misalnya mungkin kehabisan EA, mungkin akan saya coba kembali ya. Kalau misalnya ada modal lebih lagi. Oke. Jadi cukup ya untuk review hasil ya MC untuk EA random gang otak ini di minggu ke 19 ya. Berarti ya minggu 19 akhirnya MC. Dan akhir kata saya ingatkan kembali untuk disclaimer bahwa segala jenis investasi dapat menyebabkan Anda kehilangan uang. Jadi bijaklah dalam berinvestasi. Gunakan uang dingin atau uang yang Anda sudah siap kehilangan, apalagi trading merupakan high risk atau resiko yang tinggi. Oke? Jadi cukup sekian dulu, sampai jumpa dan terima kasih.